Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai upaya Syaibah bin Utsman membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Ibnu Ishaq berkata, Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah, saudara Bani Abdidar, bercerita, aku berkata pada hari itu, yakni perang Hunain, bahwa aku akan membalaskan dendamku pada Muhammad. Aku akan membunuh Muhammad. Ayah Syaibah terbunuh dalam perang Uhud. Aku menuju tempat Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba muncul sesuatu yang menakutkan hingga menghilangkan kesadaranku. Aku tidak sanggup melihatnya. Saat itulah aku sadar bahwa aku tidak sanggup menyentuh beliau. Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dalail dari jalur Walid bin Muslim yang berkata, Abdullah bin Mubarak bercerita kepada kami dari Abu Bakar Al-Huthali, dari Ikrimah mantan budak Ibnu Abbas, dari Syaibah bin Utsman yang mengatakan, ketika aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan tidak terjaga dalam perang Hunain, aku teringat ayah serta pamanku yang mati di tangan Ali dan Hamzah. Maka aku berkata, hari ini aku bisa membalaskan dendamku pada Muhammad. Aku bergerak mendekati beliau dari sisi kanan. Ternyata ada Abbas yang tengah berdiri siaga. Ia mengenakan baju besi putih seperti perak yang tidak tertutupi debu. Ini pamannya. Pasti ia tidak akan membiarkannya terancam, gumamku. Kemudian aku mencoba mendekati Nabi SAW dari sisi kiri. Dan ternyata Abu Sufyan bin Haris di sana. Ini saudara sepupunya dan tentunya ia tidak akan membiarkannya terancam. Selanjutnya, aku mendatangi beliau dari arah belakang. Ketika aku hanya tinggal menebas beliau dengan sekali tebasan pedang, tiba-tiba muncul kobaran api seperti kilat antara aku dan beliau. Aku sangat takut api itu membakarku. Maka aku menutupi mataku dengan tangan sambil berjalan mundur. Rasulullah SAW menoleh dan bersabda, wahai Syaibah, mendekatlah kepadaku. Ya Allah, hilangkan gangguan setan darinya. Lantas aku menatap beliau. Ajaib, tiba-tiba aku lebih mencintai beliau daripada pendengaran dan penglihatanku sendiri. Beliau bersabda, wahai Syaibah, perangilah orang-orang kafir. Ketika menyebutkan hadis ini, Zahabi berkata, hadis ini gharib sekali. Haythami dalam Al-Majma' menyadarkan riwayat ini pada Tabrani, dan ia berkata, pada sanadnya ada Abu Bakar Al-Huthali. Ia seorang perawi dhaif. Ini tergolong kurang teliti dalam majrah ataupun mencela seorang rawi. Zahabi dan Ibnu Hajar telah menyatakan bahwa ia ataupun Abu Bakar Al-Huthali adalah seorang perawi matruk ataupun ditinggalkan. Kemudian Baihaqi menyebutkan sanadnya dari Ayyub bin Jabir, dari Suraqah bin Sa'id, dari Mus'ab bin Syaibah, dari ayahnya yang berkata, aku berangkat bersama Rasulullah menuju Hunain. Demi Allah, bukan Islam yang mendorongku berangkat, tetapi aku hanya tidak suka bila Hawazin sampai mengalahkan Quraisy. Ketika aku tengah berdiri di samping beliau, aku berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kuda belang. Beliau bersabda, wahai Syaibah, hanya orang kafir yang bisa melihat kuda itu. Lantas beliau menepuk dadaku dan mengucapkan, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Syaibah. Beliau melakukannya 3 kali. Setelah itu hampir tidak ada makhluk Allah yang lebih aku cintai daripada beliau. Baihaqi menyebutkan hadis selengkapnya. Ayyub bin Jabir bin Sayyar seorang perawi dhaif. Sementara itu, Sadaqah bin Sa'id Al-Hanafi
Tentangnya Ibnu Hajar berkata, rawi makbul ataupun bisa diterima, artinya ketika hadisnya menjadi mutaba'ah, bila tidak maka ia seorang perawi yang hadisnya lain. Sepanjang penelitianku, aku tidak mendapati anak Syaibah bin Utsman yang bernama Mus'ah. Telah dituliskan biografinya. Adham Ar-Ruwah disebutkan, Mus'ab bin Syaibah bin Jubair bin Syaibah bin Utsman bin Abi Thalha termasuk perawi tingkat lama. Mus'ab di sini putra dari cucu pelaku kisah. Tentangnya Ahmad berkata, ia meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Nasa'i berkata, hadisnya mungkar. Daruqutni berkata, ini tidak kuat dan bukan orang yang hafalannya baik. Abu Daud mendhaifkannya. Sementara Ibnu Ma'in dan Al-Aqli menthiqahkannya. Oleh sebab itu, dalam At-Taqrib, Ibnu Hajar lebih memilih bahwa ia layyinul hadis. Kisah ini disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah dari Waqadi, dari guru-gurunya. Waqadi perawi matruk, sebagaimana dijelaskan sebelumnya dalam Al-Isabah. Ibnu Hajar menyadarkan riwayat ini pada selain yang telah disebutkan Ibnu Khaisamah dari Mus'ab An-Namiri dan Baghawi. Kemudian ia mengatakan, Ibnu Sakan adalah Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujawid Al-Kabir Abu Ya'la Sa'id bin Utsman bin Sa'id bin Sakan. Ia seorang ulama besar yang menghimpun, mengarang, memverifikasi rawi, mensahihkan dan mencatat hadis. Wafat pada tahun 353 Hijriah. Ibnu Hajar menggelarinya dengan sebutan jalalah ataupun keluhuran dan idqan ataupun pakar. Demikianlah penjelasan mengenai upaya Syaibah bin Utsman membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.